Mari kita bertekad untuk menjadikan tanah Ewak ini memberikan kehidupan yang layak bagi kita dan menghasilkan pangan yang cukup bagi masyarakat Maluku Tenggara. Oke, kita lanjut Pak. Dari 100.000 penduduk Maluku Tenggara, berapa persen yang berprofesi sebagai petani? Ya, jadi kita punya penduduk itu 127.000. 27.000. Itu berasal Capil. Kalau statistik 99.000. Dari total itu yang berprofesi petani dengan asumsi umur 15 tahun ke atas, itu diperkirakan untuk bidang pertanian hampir 50%, di mana dari angkatan kerja 39.000 hampir 40.000 lebih itu kita 19.000 lebih, sehingga hampir 50% daripada angkatan kerja kita. Di mana-mana semua mengharapkan Maluku Tenggara menetapkan pariwisata dan perikanan sebagai landing sektor. Menurut Bapak, selain dua faktor itu, apakah sektor pertanian ini bisa menjadi landing sektor yang bisa diandalkan daerah kita? Ya, jadi pertimbangan kita semua untuk menjadikan pariwisata dan perikanan sebagai leading sektor itu benar. Karena itu keunggulan komparatif, artinya keunggulan yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, itu memang tepat untuk dijadikan leading sektor. Sedangkan pertanian ini kita harus jujur mengatakan bahwa kita tidak punya keunggulan komparatif, ya. Lahan kita kecil dibandingkan dengan SBB. Kemudian lahan kita juga dari tingkat kesuburan tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Kalimantan, tidak sama dengan Serang. Tapi lagi-lagi dibutuhkan mental pemenang. Iya. Jadi walaupun keunggulan komparatif kita itu bukan di bidang pertanian, tapi kita unggul dalam keunggulan kompetitif. Artinya dengan sumber daya manusia yang ada, nilai budaya kita, maren dan segala macam itu menjadi kekuatan kita membangun pertanian, walaupun kondisi alam kita tidak terlalu menjanjikan seperti di daerah lain, tapi terbukti kita mampu keluar untuk menghasilkan sesuatu di bidang pertanian walaupun keterbatasannya cukup banyak. Jadi memang pertanian sudah tepat ditempatkan bukan di sektor kita penunjang. Iya. Apakah dari pemerintah ada intervensi khususnya pemberian perlindungan terhadap ibu-ibu di pasar, misalnya pembatasan produk pangan dari luar atau semuanya dilepaskan menurut mekanisme pasar? Ya, jadi kita mencermati pasar ini sekarang kan kita kenal pasar bebas. Memang benar diserahkan pada dinamika pasar. Tetapi kita juga membangun strategi untuk mengatasi pasar. Jadi salah satunya kami membangun kelembagaan petani untuk mempunyai posisi bargaining yang kuat di pasar. Ini lagi kita bangun. Kemudian untuk petani bisa menang di pasar juga dilakukan diversifikasi produk. Contoh, pada saat waktu kami produksi bawang dan itu semua orang berteriak overstock. Padahal sebenarnya bukan overstock, kita belum punya pelanggan. Coba Bung Iman membayangkan, sore ini atau malam ini Bung Iman buat roti yang enak dan bagus. Orang belum tahu bahwa Bung Iman memproduksi roti yang bagus. Sudah tentu besoknya tidak laku. Ya. Ya toh? Jadi pasar itu berhubungan dengan strategi pemasaran. Jadi bagaimana menciptakan pelanggan. Ya.
Jadi produk yang kontinu, kemudian terbangunnya branding. Nah, jadi kami lagi sekarang membangun branding untuk setiap petani di setiap Ohoi. Jadi kalau kita perhatikan, umpamanya lokasi Yapabun akan dikenal sebagai lokasi yang memproduksi bawang. Danar akan dikenal sebagai lokasi yang memproduk cabai, sehingga pelanggan akan memilih kalau cari bawang di Yapabun, cari cabai di Danar. Ini setiap Ohoi akan kita bangun, cari beras merah ke depan di Warwood. Kemudian ada yang luar biasa di lokasi Bung Iman, Langgur. Itu sekarang mereka muncul dengan cabai keriting. Dan sekarang saya dengar-dengar periode sekarang ini cabai keriting berasal dari Langgur, tidak dari luar. Ya, mudah-mudahan ini bisa terbangun sehingga ya petani bisa eksis lah. Oke Pak, kita lanjut. Sektor ekonomi kreatif, usaha kecil, bidang pertanian, khususnya pangan jajanan, sejauh mana perhatian Bapak terhadap ini? Ya. Jadi kita bersepakat melakukan pembangunan baik di pertanian, baik di bidang-bidang lainnya itu dengan metodologi pemberdayaan. Salah satu daripada tahapan penting di dalam pemberdayaan adalah membangun kelembagaannya. Di pertanian itu kita bangun kelembagaan berdasarkan 4 subsistem. Yang pertama, upstream menyiapkan pupuk dan sarana prasarana produksi. Yang kedua, kelembagaan yang menanam, budidaya. Kemudian, kelembagaan yang mengolah. Jadi, untuk mendapatkan nilai tambah daripada hasil pertanian, tidak ada pilihan lain, kita harus pada pengolahan. Dan itu kita sudah bangun kelembagaannya dan diharapkan akan menghasilkan umpamanya di wilayah yang punya potensi pisang seperti Mursoin, kita akan bangun, mereka punya kelembagaannya sudah terbangun, kita tinggal siapkan sarana prasarana pengolahannya sehingga dari Mursoin akan muncul keripik pisang yang bagus. Kemudian di Yapabun kita sudah bangun juga kelembagaan pengolahan dan mereka menghasilkan bawang goreng yang bagus dan sudah menghasilkan bawang goreng. Nah, semua tempat kita bangun sistem agribisnis di setiap Ohoi sehingga mulai dari hulu sampai hilir terbangun, termasuk jajanan tadi. Itu kira-kira. Oke. Yang terakhir Pak, pesan Bapak kepada para petani. Ya, pesan saya, walaupun lahan kita tidak seperti tempat lain, subur seperti tempat lain, tidak luas seperti di daerah lain, tapi mari kita bertekad untuk menjadikan tanah Ewak ini memberikan kehidupan yang layak bagi kita dan menghasilkan pangan yang cukup bagi masyarakat Maluku Tenggara. Itu menurut saya. Ya.